Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nassara abdah wa azza zundahu wa azama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah, usikum wa nabasikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyil karim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mutlak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan juga masih diberikan kesehatan untuk hadir di masjid kita yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu Jumat. Kenapa harus ada kata-kata kesempatan dan kesehatan? Bisa kita lihat di luaran sana, banyak saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah kesempatan, namun tidak diberikan kesehatan untuk hadir di masjid kita ini. Mungkin dikarenakan mereka pada saat ini sedang terbaring lemah di rumah, atau bahkan sedang terbaring di rumah sakit. Begitupun sebaliknya, banyak saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah kesehatan, namun tidak diberikan kesempatan untuk hadir di masjid kita ini. Mungkin dikarenakan mereka pada saat ini sedang ada tugas, atau sedang melaksanakan pekerjaan, atau sedang melakukan hal-hal duniawi lainnya, atau na'udzubillah summa na'udzubillah, yang pada saat ini sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan ada di masjid kita yang mulia ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa berkumpul bersama-sama dengan beliau di yaumil akhir nanti, dan endingnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Setelah puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah, setelah salawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah, khatib tidak lupa, tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan keislaman kita dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini diperintahkan bukan hanya ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan hanya ya ayuhan rasul, ya ayuhan nabi,
Namun ayat ini diawali oleh ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau seandainya kita mengaku beriman kepada Allah, maka seyogyanya, sepantasnya kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Patut kita renungkan, apakah ibadah kita hari ini lebih baik dibandingkan oleh Ramadan kemarin, atau bahkan hari ini ibadah kita sama dengan bulan Ramadan kemarin, atau na'udzubillah summa na'udzubillah, justru ibadah kita lebih buruk dibandingkan Ramadan kemarin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ibadahnya lebih baik dibandingkan bulan Ramadan kita kemarin. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan membawa khutbah dengan judul keutamaan memakmurkan masjid. Apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid? Memakmurkan masjid bukan hanya membuat masjid menjadi megah. Memakmurkan masjid bukan hanya membuat masjid menjadi indah. Bukan hanya membuat masjid yang awalnya sempit menjadi lapang. Namun kata memakmurkan masjid adalah seumpamanya kita meramaikan masjid tersebut. Jangan sampai masjid kita yang indah, yang megah ini justru tidak ada penghuninya, justru tidak ada jemaahnya. Maka dari itu jemaah sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa masjid sesuai dengan sabdanya, bahwa sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ini membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa jangan pernah melupakan masjid. Jangan sampai kita benar-benar melupakannya. Maka dari itu jemaah sekalian, ada beberapa hal keutamaan daripada memakmurkan masjid. Yang pertama adalah membuktikan kebenaran iman, yaitu kedatangan seorang mukmin, kedatangan seorang muslim ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid. Ingat jemaah sekalian, kita bukan hanya beribadah, bukan hanya mengerjakan solat sahaja di masjid. Ada di dalam masjid bisa banyak kita lakukan hal-hal lain. Kita bisa bersilaturahmi dengan saudara kita. Kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga kita. Kita bisa untuk membuat pengajian. Jangan sampai jemaah, apalagi terkhusus kita sebagai kaum lelaki, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahkan hukumnya untuk solat di masjid, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan ada yang menghukumkan wajib. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau seandainya ada seseorang yang enggan untuk datang ke masjid, bakar rumahnya agar dia hendak kembali untuk datang ke masjid. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah, mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seyogyanya kita tidak melupakan masjid, baik itu masjid di kampung-kampung kita maupun masjid di tempat-tempat kerja kita. Jangan sampai kita meninggalkannya. Di bulan Ramadan kemarin kita gemar untuk solat 5 waktu di masjid, maka seyogyanya di luar Ramadan kita lanjutkan kegiatan kita. Di bulan Ramadan kita gemar bertadarus setiap malam, setiap hari di masjid, maka seyogyanya kita lanjutkan tadarusan kita, kita ramaikan masjid kita. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan, dengan tadarus bersama, dengan pengajian. Agar apa? Agar masjid kita terus berkembang. Jangan sampai masjid kita yang megah justru terlihat kosong dari luarnya. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, keutamaan daripada memakmurkan masjid yaitu mendapatkan perlindungan pahala, perlindungan pada hari kiamat nanti. Bahwa sesungguhnya ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali Allah. Yaitu salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ketika ia keluar sampai kembali kepadanya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya adalah di setiap orang tersebut satu hari saja tidak datang ke masjid, tidak sholat berjamaah di masjid, dia akan senantiasa hatinya gundah, senantiasa hatinya resah dikarenakan kerinduannya kepada masjid. Maka dari hari itu patut kita renungkan jemaah sekalian, apakah selama ini diri kita pribadi benar-benar merindukan masjidnya Allah, merindukan rumah Allah? Kalau seandainya kita benar-benar merindukan rumah Allah, rumahnya saja kita sudah rindu, apalagi penghuninya, apalagi pemilik rumahnya. Maka dari itu kalau seandainya kita mengaku beriman tadi, sepatutnya kita benar-benar merindukan rumah Allah tersebut. Kalau seandainya kita rindu, kita gemar untuk beribadah di dalam masjid, seyogyanya nanti di hari kiamat Allah akan melindungi kita. Bahkan Allah akan membuatkan kita rumah sebagaimana rumah kita yang kita cintai, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga jemaah sekalian, keutamaan daripada memakmurkan masjid adalah derajat yang tinggi dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahawa solat seseorang yang dilakukan secara berjamaah di dalam masjid itu lebih baik daripada solat sendirian. Itu menandakan bahawa solat itu lebih baik di dalam masjid, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa salat seseorang dengan berjamaah itu melebihi salatnya di rumah atau di pasar sebanyak 25 kali lipat. Ada sebagian riwayat yang beranggap 27 kali lipat. Ini menandakan kalau seandainya kita gemar ke masjid, kita gemar untuk beribadah di masjid, Allah akan melipat gandakan pahala kita. Pahala yang tak bisa kita hitung menggunakan akal manusia. Dikarenakan apa jemaah sekalian? Dikarenakan pahala Allah tidak pernah bisa dihitung oleh akal. Karena apa? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda untuk orang-orang yang senantiasa beribadah di dalam masjid. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian ia berjalan untuk mendatangi salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah demi menunaikan suatu kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan, maka salah satu dari setiap langkahnya itu akan menghapuskan dosa, serta langkah satunya lagi akan mengangkat derajatnya. Maka dari itu jemaah sekalian, ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang rumahnya jauh daripada masjid, meminta permohonan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibangunkan masjid di dekat rumahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan wahai sahabat, dikarenakan Allah menghitung pahalamu, meninggikan derajatmu di setiap langkah kakimu menuju masjid. Maka dari itu jemaah sekalian, sejauh langkah kita menuju masjid, maka sebanyak itu pahala kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat jemaah sekalian, keutamaan memakmurkan masjid adalah ketenangan dan rahmat daripada memakmurkan masjid. Kalau seandainya kita gemar datang ke masjid, pastinya kita akan tenang, pastinya
kita akan tenang, hati kita lapang. Kita melupakan hal-hal duniawi sejenak. Kita mengingat Allah di dalam masjid ini, memperoleh kemenangan, rahmat dan kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah memberi jaminan kepada orang-orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya, bahwa ia akan diberikan ketenangan dan rahmat serta kemampuan untuk melintasi siratul mustaqim, yaitu menuju keridhaan Allah, yakni surga. Jemaah sekalian, tadi orang yang merindukan masjid bukan hanya diberikan naungan pada hari kiamat, namun diberikan kemudahan oleh Allah untuk melintasi jembatan siratal mustaqim, diberikan kemudahan untuk melintasi jembatan yang tajamnya lebih tajam dibandingkan pedang, yang mana tipisnya jembatan itu lebih tipis daripada rambut manusia. Siapa yang tidak mau dimudahkan untuk melintasi jembatan siratul mustaqim? Maka dari itu jemaah sekalian, kalau seandainya selama ini kita enggan untuk datang ke masjid, kita enggan kita datang ke masjid hanya untuk melaksanakan salat Jumat saja, atau bahkan kita ke masjid hanya untuk melaksanakan salat Idul Fitri maupun Idul Adha saja, maka dari itu jemaah sekalian, tak ada kata terlambat, tak ada kata telat. Karena apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin pada saat kemarin kita enggan ke masjid dikarenakan kesibukan kita, dikarenakan pekerjaan kita, dikarenakan hal-hal duniawi lainnya. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki solat kita, kita perbaiki puasa kita, kita perbaiki silaturahim kita kepada sesama kita. Agar apa? Agar Allah senantiasa menjaga kita, agar Allah senantiasa melindungi kita. Dan kita juga berdoa agar kita senantiasa istiqomah. Istiqomah untuk apa? Istiqomah untuk datang ke masjid, istiqomah untuk beribadah, solat 5 waktu di masjid, istiqomah untuk mengaji, bertadarus Al-Quran di masjid, istiqomah untuk bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Maka dari itu jemaah sekalian, sebelum Allah mengambil nyawa kita, selama nyawa kita masih ada di dalam badan kita, kita mulai untuk menggerakkan kaki kita agar senantiasa di setiap panggilan azan kita dimudahkan oleh Allah, bisa menjawab panggilannya dan bersegera untuk datang ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Fastabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman, alhamdulillah bi ni'matil Islam, alhamdulillah bi ni'matil umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم المحشر وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.